Jumpa lagi di channel Smart Edu. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada video ke-7 dari seri analisis kredit ini, kita akan membahas aspek industri. Industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa sejenis yang dapat mendekati satu sama lain atau saling mensubstitusi di mata pembeli. Contohnya, industri pelayanan perjalanan. Kita dihadapkan pilihan dapat menggunakan taksi, pelayanan perjalanan berbasis online, atau angkutan umum. Salah satu cara memahami industri adalah dengan menggolongkannya. Secara umum, industri dikategorikan menjadi dua, yaitu produk atau jasa. Produk dibagi menjadi manufaktur atau pabrikan, wholesale termasuk distributor dan retailer. Sedangkan industri jasa terbagi menjadi labor intensif dan capital intensif. Labor intensif adalah industri di mana proses produksinya lebih mengandalkan manusia daripada mesin. Contohnya pekerjaan konstruksi atau pengeboran minyak. Sedangkan capital intensif di dalam proses produksinya lebih mengandalkan mesin dibanding manusia. Contohnya laundry atau pabrik elektronik. Ini lebih mengandalkan mesin daripada manusia. Mengapa industri menjadi aspek yang penting di dalam kita melakukan analisis kredit? Karena industri memiliki karakteristik yang berbeda dan risiko yang berbeda-beda. Sehingga harus kita identifikasi dan kita mitigasi risiko-risikonya jika bisa. Kalau bank tidak mengenali industri di mana bisnis salon debitur berada, berbahaya. Risiko kredit dapat meningkat. Risiko kredit adalah risiko kegagalan counterparty atau debitur untuk memenuhi kewajibannya, sehingga kredit bermasalah dari bank dapat meningkat. Jadi, pahami industri di mana bisnis salon debitur Anda berada. Ada industri-industri yang sedang prospek, ada industri-industri yang sedang menurun, atau industri-industri yang berisiko tinggi, bahkan ada pula industri-industri yang dilarang. Kalau industri-industri yang dilarang misalnya, ya karena kalau faktor dari sisi kerohanian ya, agama misalnya ya, karena misalnya industri minuman keras, industri panti pijit atau industri diskotik. Mengenai panti pijit ini juga saya ada pengalaman. Dulu marketing saya mengajukan suatu proposal kredit untuk minta persetujuan saya di mana bisnis debitur adalah panti pijit. Jadi saya harus memastikan bahwa panti pijit ini adalah panti pijit keluarga. Karena itu saya mengutus tim leader saya untuk melakukan survei. Ya, karena kalau ternyata panti pijit bukan panti pijit keluarga, itu akan menimbulkan reputational risk bagi bank di mana saya bekerja. Jadi saya harus memastikan. Kemudian yang terkait spekulasi, ya, industri ini juga dilarang, misalnya perjudian, kredit untuk pembelian saham itu dilarang. Juga termasuk pembelian tanah untuk spekulasi itu dilarang. Sedangkan industri-industri yang berisiko tinggi yang diakibatkan karena perubahan peraturan yang cepat pada industri tersebut, persaingan yang sangat tinggi, atau industri tersebut sensitif terhadap perubahan konjunktur perekonomian, cyclicality. Contoh-contohnya industri pertambangan, mining, oil and gas, batu bara. Kemudian industri tekstil, ya, karena persaingan yang tinggi, apalagi dengan masuknya barang-barang impor dari Cina. Dan
Contoh lainnya adalah industri kayu. Karena keterbatasan bahan baku, kita harus memastikan bahwa calon debitur kita jika berbisnis kayu adalah yang pertama kayunya kayu rakyat, yang kedua kecukupan ketersediaan bahan baku. Karena kalau bukan kayu rakyat, kita ada isu lagi yaitu illegal logging. Industri tersebut di atas bukan berarti kita tidak membiayai, tetapi biasanya Bang ya, kita juga kalau mau membiayai harus mengkaji lebih dalam ya, keberlangsungan dari usaha bisnis calon debitur kita pada industri-industri tersebut itu bagaimana. Kajiannya, analisisnya harus lebih dalam. Nah, bank-bank umumnya memiliki kebijakan di dalam hal industri. Mereka mau masuk industri mana, atau ada industri-industri yang dihindari, atau ada industri-industri yang harus memerlukan persetujuan khusus. Saya sendiri selalu masih aktif sebagai kepala wilayah atau regional head untuk kredit contohnya di Jawa Tengah. Saya melakukan mapping industri. Jadi industri-industri di Jawa Tengah saya petakan, karena setiap daerah memiliki industri unggulan masing-masing. Contoh kalau Pekalongan kita tahu batik, kemudian Solo dan Jogja garmen. Ya, Solo ada juga industri plastik, tuh banyak industri plastik. Kemudian Semarang ini juga banyak manufacture. Lalu Temanggung, Parakan itu banyak perusahaan barkor, pengolahan barkor atau blockboard yang terbuat dari kayu sengon. Dan yang unik di Purbalingga terdapat industri bulu mata palsu. Dan bulu mata palsu ini ternyata nilainya miliaran. Kita bisa biayai kredit di sana sampai miliaran. Jadi industri penting di dalam kita melakukan analisis kredit. Pada sesi kali ini kita juga akan membahas bagaimana mengidentifikasi risiko-risiko pada industri, pedoman-pedomannya, sehingga kita bisa menganalisis calon debitur kita bermain di industri mana untuk keputusan kredit yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan mulai dengan memahami risiko industri itu sendiri, dan kita mulai presentasinya. Definisi dari risiko industri itu sendiri adalah kehilangan pendapatan atau pangsa pasar atau terjadi penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan sebagai akibat dari perubahan industri, siklus bisnis, produk yang sudah usang, perubahan teknologi, reduction in barriers to entry, atau peningkatan kompetisi. Nah, definisi ini saya ambil dari buku Standard & Poor's Fundamental of Corporate Credit Analysis. Untuk memahami definisi ini, baiklah kita belajar dari industri ponsel. Siapa yang tidak kenal Nokia? Ponsel hasil produksi dari perusahaan di Finlandia ini merajai pasar ponsel dan mencapai puncak kejayaan di tahun 2007. Jika saat itu Anda adalah pengambil keputusan kredit ya, suatu bank, beranikah Anda membiayai Nokia? Pada September 2013, Nokia dijual kepada Microsoft dengan harga 7 miliar dolar AS. Padahal nilai kapitalisasi Nokia pernah mencapai 194,4 miliar dolar. Namun berjalannya waktu, Nokia juga dilibas oleh BlackBerry, ponsel dengan keunggulan BlackBerry Messenger. Dan kita melihat BlackBerry akhirnya juga dikalahkan oleh Samsung dan Apple. Dan pada gilirannya sekarang ini Samsung dan Apple juga mendapat persaingan dari ponsel-ponsel yang lain seperti Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan lain-lain. Jadi kalau melihat karakteristik industri ponsel ini adalah industri ini
rentan terhadap perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat dapat dengan segera membuat produk menjadi usang. Nah, industri-industri yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari sisi risiko. Kita akan belajar beberapa teori dari para ahli untuk coba mengidentifikasi risiko-risiko yang ada pada industri yang dapat berguna ketika kita mengambil keputusan suatu pembiayaan kredit. Yang pertama adalah kita belajar industri life cycle. Yang kedua, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai industri. Dinamika industri, ya, kita akan belajar the 5 Force model dari Porter. Dan industri case success factor. Kita mulai dari yang pertama, industri life cycle. Bahwa industri di dalam daur hidupnya, dalam siklusnya, itu dimulai dari emerging. Kemudian industri menjadi matang, ya, atau mature industri, lalu kemudian akan menurun, mengalami penurunan, declining. Nah, industri emerging mungkin kita bisa melihat industri yang berbasis web, ya, startup company seperti yang berbasis aplikasi seperti Tokopedia atau Grab, ya, Gojek, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian industri-industri yang sudah mature, contohnya seperti garment, retailer, industri makanan, minuman dalam kemasan, dan lain-lain. Lalu contoh yang industri sudah menurun, misalnya apa? Industri angkutan taksi misalnya, itu mendapat persaingan yang ketat dari industri perjalanan, pelayanan perjalanan yang berbasis aplikasi, sehingga kita melihat beberapa perusahaan taksi di Indonesia itu akhirnya keluar dari market. Coba kita lihat satu-satu bagaimana dengan yang emerging industry. Ini menyajikan risiko yang paling tinggi untuk pembiayaan. Mengapa? Karena belum ada rekan jejak untuk perusahaan atau manajer yang mengelolanya. Sedangkan pesaing bisa saja masuk sewaktu-waktu sehingga persaingan produk terjadi setiap hari. Persaingannya tinggi. Nah, pada industri-industri yang pada perusahaan-perusahaan di dalam industri yang masuk dalam kategori emerging, maka kunci suksesnya adalah perusahaan harus mempunyai keahlian, kreativitas, dan modal untuk berinovasi sehingga lebih memungkinkan untuk berhasil. Kita melihat perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh belum tentu menghasilkan keuntungan. Mature industry menyajikan risiko yang paling rendah karena para pemainnya atau industri itu sudah dikenal, sudah ada rekam jejak, maka sudah ada pengalaman yang lama, sehingga kita lebih mudah melakukan cek, melakukan verifikasi. Nah, kayak success factor pada mature industry adalah pengendalian biaya, khususnya operasional dan produksi, pemasaran yang efektif, serta perencanaan dan penganggaran yang baik. Jadi kalau benar-benar dilakukan akan membuat perusahaan dapat bertahan, dapat menjaga keberlangsungannya. Nah, kalau industri-industri yang sudah menurun, ini menyajikan lebih banyak risiko dibanding yang mature industry. Suksesnya harus ada inovasi di lini yang penting agar mampu bertahan. Mungkin pada produk, cara menjalankan usaha, atau memanfaatkan teknologi. Perusahaan taksi tadi misalnya, beranikah saudara Anda membiayai sebuah perusahaan taksi yang katakan terbesar di Indonesia? Kalau saya tetap akan melihat secara keseluruhan, semua aspek akan saya lihat baru saya bisa mengambil keputusan, karena
Bicara memang mengenai industrinya memang seolah-olah seperti sedang menurun, tetapi kalau perusahaan taksi tersebut membuat inovasi, ya, entah produk, entah di pelayanan, entah juga ikut di berbasis web, mungkin pelayanan dengan mobil yang bertenaga listrik atau sesuatu yang baru, mestinya bisa bertahan. Dan nyatanya di negara-negara di dunia ini taksi tetap ada diperlukan. Dan untuk alasan-alasan tertentu, ya, beberapa orang termasuk saya juga kadangkala dalam situasi tertentu lebih nyaman naik taksi.